Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrizan Al-Rizky. Nomor induk mahasiswa 240621401002, mahasiswa D3 Mesin Politeknik Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi hidrolik penyortir pada konveyor menggunakan timing valve pada aplikasi Fluid Sim. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi utama. Penyortir hidrolik pada conveyor belt atau hydraulic sorter on a conveyor belt merujuk pada sistem penyortiran otomatis yang menggunakan mekanisme bertenaga hidrolik untuk menggerakkan atau mengalihkan produk dari konveyor utama ke tujuan yang berbeda atau konveyor yang lain. Oke, selanjutnya yaitu komponen yang diperlukan dalam merakit atau merancang sistem tersebut. Yang pertama yaitu compressed air supply atau sumber udara. Di sini compressed air supply berfungsi sebagai penyedia utama tenaga ya, menyediakan udara bertekanan sebagai energi utama sistem pneumatik. Biasanya berasal dari kompresor. Tanpa ini rangkaian tidak akan bekerja sama sekali karena ini sumber energinya. Yang kedua, air service unit atau filter, regulator, dan lubrikator berfungsi menyaring kotoran dan mengatur besar tekanan sesuai kebutuhan sistem serta memberi pelumasan ke komponen pneumatik, menjaga komponen awet dan kerja sistem stabil. Selanjutnya yaitu 3/2 way valve, normally closed, katup tekanan manual. Berfungsi sebagai tombol start atau kontrol manual. Saat ditekan, udara mengalir, saat dilepas aliran tertutup dan dibuang ke exhaust. Biasanya dipakai sebagai input perintah awal. Selanjutnya yaitu 3/2 way valve atau pegas balik. Berfungsi mengontrol aliran udara ke rangkaian kontrol. Pegas berfungsi mengembalikan katup ke posisi semula setelah tekanan dilepas, umumnya berperan sebagai katup kontrol sinyal pada sistem. Yang selanjutnya yaitu distant rule, katup mekanis atau limit valve, memberi sinyal otomatis saat silinder mencapai posisi tertentu, diaktifkan oleh gerakan batang silinder, berfungsi sebagai sensor posisi mekanik. Ini distant rule. Selanjutnya yaitu time delay valve, normally closed, berfungsi menunda aliran udara selama waktu tertentu. Setelah waktu tercapai, udara baru diteruskan ke katup berikutnya. Digunakan jika gerakan silinder harus menunggu beberapa detik. Yang selanjutnya yaitu one way flow control valve. Kita di sistem ini butuh 2 karena memakai double acting cylinder. Berfungsi mengatur kecepatan gerak silinder, udara bebas mengalir satu arah dan dibatasi di arah sebaliknya. Biasanya 1 untuk mengatur kecepatan maju, 1 untuk kecepatan mundur. Selanjutnya yaitu two pressure valve atau END valve. Berfungsi mengeluarkan sinyal hanya jika 2 tekanan masuk aktif bersamaan. Prinsip logika END digunakan untuk keamanan atau interlock. Misalnya, silinder hanya bergerak jika 2 tombol ditekan. Selanjutnya yaitu 5/2 way valve. Berfungsi sebagai katup utama untuk mengatur arah gerak silinder double acting. Prinsip logika END menentukan apakah silinder maju atau mundur. Ini adalah otak penggerak silinder dan otak utamanya ini. Selanjutnya yaitu ini outputnya ya, double acting silinder ini atau silinder kerja ganda, berfungsi mengubah energi udara tekan menjadi gerak lurus 2 arah, maju mundur. Bisa bergerak maju dan mundur karena diberi udara di kedua sisi piston, di sini dan di sini. Komponen output utama pada sistem, nah ini komponen outputnya ini. Selanjutnya yaitu 3/2 way valve
atau pilot kontrol sinyal, berfungsi memberikan sinyal pneumatik ke 5/2 valve atau valve yang tadi, biasanya diaktifkan oleh time delay limit valve atau tombol. Berfungsi sebagai pengendali otomatis. Sekian dan terima kasih. Ya, berikut PPT-nya. Dan selanjutnya langsung ke video untuk peragaan di aplikasi Fluidsum. Oke, di sini untuk komponennya ya. Nah, di sini tadi supply-nya dari sini, terus oke, di sini untuk rangkaiannya, yang pertama itu ada kompresor. Nah, di sini ada FRL tadi yang filter, terus lubrikator juga ya. Di sini ada valve yang kontrol manualnya, jadi kalau dipencet dia bergerak semua nih. Nah, ini ada komponen valve 5/2. Sini ada one way valve dan double acting cylinder. Nah, di sini ada timing ya, timing valve. Nah, ini yang mengatur untuk kecepatan maju dan mundurnya. Jadi kalau kita start, dia akan maju jeda 3 detik, lalu mundur 1 detik, maju 1 detik, jeda 3 detik, lalu mundur lagi 1 detik. Ya, sini langsung saja kita mulai ya simulasinya. Ketika saya pencet ini, maju 1 detik, jeda 3 detik, mundur 1 detik, lagi maju 1 detik, maju 1 detik, jeda 3 detik, lalu mundur lagi. Oke, sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata atau salah sistem maupun part dari komponen yang saya rakit, dikarenakan saya masih belajar. Sekian, terima kasih.